Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan kuliah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya perkenalkan, saya Mardika Sada Agustina dengan NIM 152 akan menjadi moderator pada malam hari ini. Malam ini akan ada presentasi dari Ananda Nabila Rizky Agustina dengan judul Demokrasi. Untuk Nabila Rizky Agustina, tempat dan Baik, terima kasih atas tempat dan waktunya. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang demokrasi. Boleh slide selanjutnya? Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, sering kita mendengar apa kata dari demokrasi. Banyak orang atau bahkan diri kita sendiri pun juga menyebutkan demokrasi. Selanjutnya, masalah yang dibahas yaitu pengertian demokrasi, mengapa demokrasi dipilih dan dianut negara-negara dunia, dinamika demokrasi, sistem dan praktik demokrasi di Indonesia, serta pendidikan demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos yang artinya rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik langsung maupun tidak langsung, melalui perwakilan setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Mbak. Di sistem demokrasi dipilih negara-negara dunia karena yang pertama memiliki pemerintahan konstitusional dan sudah teruji oleh zaman. Yang kedua, sistem demokrasi adalah penyelenggaraan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kebebasan. Yang ketiga, dalam demokrasi, setiap individu siapapun memberi kebebasan dalam aspek kehidupan. Yang keempat, sistem demokrasi menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kelima, setiap individu memiliki hak-hak dasar yang menyangkut harkat dan martabat sebagai manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, adanya persamaan di depan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat. Selanjutnya, dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh terdapatnya istilah atau nama dari demokrasi yang menunjukkan pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Alamudi tahun 1991 mengemukakan beberapa kriteria yang dianggap sebagai soko guru demokrasi. Sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, pengakuan hak-hak minoritas. Kelima, jaminan HAM. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11 yaitu nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Nah, sekitar abad 19 sering dianggap dan dijadikan sebagai masa lahirnya demokrasi konstitusional. Karena pada saat itu munculnya beberapa ahli Eropa Barat kontinental memberikan pembatasan yuridis yang dikenal dengan Rechtsstaat atau Rule of Law. Menurut Kanstal, ada 4 unsur Rechtsstaat. Yang pertama yaitu hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, pemisahan pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Yang keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan. Selanjutnya. Sedangkan dari kalangan Anglo-Saxon seperti A.V.D.C. mengidentifikasi unsur-unsur rule of law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut. Yang pertama, supremasi atau aturan hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama di depan hukum atau equality before the law. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang. Nah, sejalan dengan adanya perubahan konseptual dan penyelenggaraan dalam demokrasi konseptual dari klasik kepada rule of law yang lebih dinamis, Budiarjo tahun 1988 mengidentifikasi sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yakni yang pertama perlindungan konstitusional, yang kedua badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
yang ketiga pemilihan umum yang bebas, yang keempat kebebasan untuk menyatakan pendapat, yang kelima kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beropini, yang keenam pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui bahwa adanya masyarakat demokratis merupakan syarat penting dari masyarakat madani atau civil society. Dan ciri masyarakat demokratis yang penting adalah tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Untuk menegakkan hukum dalam masyarakat demokratis perlu adanya pendidikan demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sarana yang sangat strategis untuk pendidikan demokrasi demi tegaknya demokrasi konstitusional. Selanjutnya, Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam perbedaan pendapat, yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga. Yang pertama, pemerintahan yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam masyarakat. Yang ketiga, suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Selanjutnya, praktik kehidupan demokrasi sebagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, sering terkecoh pada format politik yang kelihatannya demokratis, tetapi dalam praktiknya berwujud otoriter. Hal ini terjadi ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 dan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Akan tetapi pelaksanaannya belum terwujud pada demokrasi terpimpin, karena pemerintahan Orde Lama waktu itu cenderung memusatkan kekuasaannya pada presiden saja, yang akhirnya di akhir tahun 1965 berada di ambang kehancuran, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, atau pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kali ini, demokrasi banyak diketahui dan dipahami saja, tetapi nilai demokrasi juga disebutkan melalui perilaku dalam kehidupan sehari-hari, melalui kebiasaan dengan demikian pengetahuan atau pemahaman dan kebiasaan berperilaku sesuai nilai-nilai demokrasi tersebut akan menjadi sikap atau karakter setiap warga negara. Oleh karenanya perlu adanya pendidikan demokrasi yang melalui pembelajaran peserta didik untuk belajar tentang demokrasi dalam suatu situasi dan kondisi yang demokratis untuk mencapai tujuan jadi warga negara yang demokratis. Sekian presentasi dari saya. Bila ada yang bertanya, silahkan. Baik, terima kasih untuk Nabila Rizky. Dari teman-teman, jika ada yang perlu ditanyakan, bisa raise hand. Wow. Untuk Lailatul Sofia, silakan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya kepada pemateri. Kan Indonesia ini disebut juga dengan negara demokratis ya. Menurut Anda sendiri, apakah sistem demokrasi dalam Indonesia itu sudah berjalan dengan baik, dan demokrasi itu dalam Indonesia itu dilakukan dalam apa saja, apa seperti pemilihan presiden atau sebagainya itu? Terima kasih. Baik, ditampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya untuk Casey Andriani, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Casey Andriani Al-Hakim dengan NIM 145
Jadi tadi kan sudah dijelaskan pengertian demokrasi, ciri-ciri, prinsip-prinsip, terus konsep-konsep demokrasi dan juga nilai-nilai demokrasi. Nah, pertanyaan saya, implementasi atau penerapan demokrasi di negara Indonesia itu seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Jadi aku mau jawab dari pertanyaannya Mbak Sofia ya. Jadi yang pertama itu, apakah demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan lancar? Nah, menurut saya sendiri itu 50-50 ya, Adek. Menurut aku belum lancar banget. Soalnya pas ada kasus yang terakhir ini, yang Bima, yang mengkritik pemerintah Lampung, itu menurut saya masih ada ancaman untuk warga Bima, sehingga kita belum bebas untuk menyampaikan kritik kita kepada pemerintah-pemerintah tersebut. Nah, untuk contohnya itu sendiri, sama ya tadi pertanyaannya Mbak Kesi sama Mbak Sofia, contoh implementasi dari demokrasi di Indonesia itu seperti apa. Tentunya kalau kita lagi pemilihan presiden, itu pasti ada demokrasi tentang calon-calon presiden yang bakalan kita uji bagaimana beliau bakal menyalonkan seperti presiden itu seperti apa gitu. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin bertanya lagi sedikit untuk kayak perbaikan Undang-Undang Dasar di Indonesia itu apakah ada sistem demokrasi? Soalnya kemarin kan sempat hangat surat Cipta Kerja itu menurut Anda sendiri bagaimana ya? Oke, jadi kalau menurut saya sendiri untuk Undang-Undang Cipta Kerja itu sebenarnya disahkan oleh sepihak saja ya, bahwa pada yang pertama kali Undang-Undang Cipta Kerja itu dikeluarkan, itu sudah banyak sekali kecaman baik dari masyarakat ataupun pemerintah-pemerintah yang lainnya. Tapi nggak tahu kenapa tahun ini disahkan kembali, jadi kita mungkin pemerintah belum terlalu terbuka ya sama masyarakat, jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mbaknya ini sangat update ya dengan informasi-informasi sekarang. Iya, makasih ya. Tapi nanti kalau ada tukang bakso lewat, saya ya salam-salam buat kalian. Iya, yang penting kan sekarang bulan puasa jangan ke warung bakso kalau pagi-pagi. Baik, mungkin dicukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.